Bab 380. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Salah satu orangku menemukanmu di tempat berburu. Senjata yang kamu gunakan pada waktu itu terlihat persis seperti salah satu senjata Grid. Dia mungkin merujuk ke Grid Sword Grid. Dalam suasana yang dingin ini, Chris merespons dengan gugup. Aku akan mengatakannya lagi. Di dunia ini, bukankah ada satu atau dua item yang mirip satu sama lain? Chris mencoba pergi sesuai rencana, tapi Zibal meraih pundaknya. Ini tidak seperti kamu, Chris. Awalnya, tidakkah kamu akan marah, ketika menerima tuduhan tidak adil seperti ini? Apakah kamu hanya tertawa, karena apa yang aku katakan adalah kebenaran? Aku hanya merespons dengan sopan. Koak. Chris dengan kuat mendorong tangan Zibal di bahunya. Chris memiliki kekuatan tinggi, karena semua kerja kerasnya. Jadi, Zibal tidak dapat mengatasinya. Jangan mendorong orang dengan rumor yang tidak berdasar. Chris meludahkan. Dia tidak mundur, meskipun tahu jika tidak ada yang ada di sisinya. Ini adalah martabat player peringkat ketiga. Tapi, lawannya adalah Zibal. Dia mungkin terbunuh dalam satu pukulan oleh petani gila. Tapi, kekuatan dan pengaruhnya di antara para player adalah mutlak. Tidak peduli seberapa tinggi karisma Chris, Zibal tidak terpengaruh sama sekali. Jika kamu sangat percaya diri, mengapa kamu tidak membagikan detail senjatamu kepada kami? Sik. Saran Zibal dengan senyum cerah. Dia tidak kehilangan apapun dalam situasi ini. Jika informasi senjata terungkap dan itu terkait dengan Grid, Zibal akan benar. Kalau tidak, dia bisa meminta maaf, jika itu tidak ada hubungannya dengan Grid. Chris goyah sejenak sebelum bertindak bijak. Tolong jangan berlebihan, Zibal. Siapa yang akan mengungkapkan informasi barang mereka? Item bisa menjadi kekuatan atau kelemahan seseorang. Jadi, itu selalu variabel. Mengungkapkan informasi senjata tidak berbeda dengan mengungkapkan bagian pribadi. Para master dari 7 guild tahu ini lebih baik daripada siapapun. Mereka mencoba menghalangi Zibal. Zibal, tolong bersikaplah moderat. Jangan membuat masalah, ketika kamu sudah berjuang dengan Overgeared dan Blood Carnival. Iya, kenapa kamu tiba-tiba melakukan ini pada Chris? Aliran mulai berubah. Itu terjadi, ketika Chris merasa lega. Apakah kamu menggunakan senjata yang sama dengan Grid? Pemimpin Golden Guild, Sron, berdiri. Kelas khusus pertempuran yang unik, Soul Predator. Dia mungkin dikalahkan oleh petani gila selama invasi Raidan. Tapi, Sron belum sepenuhnya beradaptasi dengan kelasnya saat itu. Tapi, sekarang berbeda. Sekarang, Sron akan mampu melawan para petani untuk sementara dan memperpanjang waktu. Aku tidak ingin dengan patuh mengirim seseorang, yang mungkin menjadi musuh aliansi kita. Sron mengucapkan kata-kata yang bermakna dan mengangkat pedang heavy brutalnya. Setelah dikalahkan oleh petani gila, dia menginvestasikan lebih dari 10 juta gold untuk meningkatkannya menjadi senjata plus 9. Keuangannya sangat terpukul, tapi Sron puas. Kesenjangan antara senjata plus 9 dan plus 8 sangat besar. Hei, Chris, keluarkan senjatamu. Tujuan Sron adalah menjadi nomor 1. Secara default, dia agresif. Sehingga, dia tidak ingin melewatkan kesempatan untuk membunuh pesaing. Kamu tidak bermaksud membawanya dengan patuh. Maka aku akan membuatmu mengeluarkannya. Petik 2. Papapapat. 4 tombak muncul di udara tipis di sebelah kiri dan kanan Sron. Itu adalah manifestasi dari Soul Spears, yang membutuhkan jiwa manusia atau monster untuk dipanggil. Sueron mengumpulkan jumlah jiwa maksimum melalui perburuan berkelanjutan. Jadi, dia dalam kondisi terbaik. Pepepepeng. Soul Spears bersinar, ketika mereka melesat ke depan. Itu adalah serangan yang sangat cepat dan sulit dihadapi Chris. Karena, dia menginvestasikan sebagian besar poinnya dalam strength, alih-alih agility. Uwok. 2 tombak menusuk tubuh Chris. Sron menggunakan waktu ini untuk mendekati Chris dengan heavy brutal saat menggunakan Soul Sackless. Chris berdiri di persimpangan jalan pilihan. Haruskah dia mengambil Grid Sword, atau mengambil senjata kedua untuk memblokirnya? Aku tidak punya pilihan. Chris tidak berniat memperdalam tuduhan palsu, jika dia memiliki aliansi dengan Grid. Guild-nya akan rusak jika dia memusuhi orang-orang ini. Pada akhirnya, Chris mengeluarkan senjata kedua. Jejeong. Hoh. Mata Sron melebar. Dia mengagumi fakta, jika Chris memukul Soul Sackless dan memblokir pedangnya, begitu dia mengeluarkan senjatanya. Kontrol Chris lebih besar dari yang dikabarkan. Petik 1. Itu gerakan lambat dan efisien. Itu memungkinkan untuk efek maksimum dengan gerakan minimal. Teknik pedang hebat Chris benar-benar brilian. Tapi, dia bukan lawan Sron. Ying. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Pedang yang bertunangan dengan Grid Sword Chris diperkuat dengan efek Soul Transference. Pada saat itu, Caeng. Cook. Kekuatan Chris menjadi tidak berarti. Ketika senjata ditingkatkan, Chris mulai didorong kembali. Game ini benar-benar tentang item. Chris menyadari lagi, ketika dia didorong mundur beberapa langkah. Jiwa panah terbang menuju kepalanya. Chris merasakannya. Ini combo. Jika dia dihantam oleh serangan ini terus-menerus, kemungkinan jatuh ke kondisi stun adalah sangat tinggi.
Dan Top Ranker dapat sepenuhnya memanfaatkan momen stun itu. Chris siap menghadapi rasa sakit dan penderitaan. Tiba-tiba, panah yang mengalir ke arahnya hancur oleh rantai. Hao ikut campur dalam pertempuran. Seron, jangan hanya melakukan apapun yang kamu suka. Ada banyak orang gila di dunia. Itu tidak biasa bagi seseorang untuk menikmati pertempuran seperti Seron. Tapi, ada garis yang tepat. Hao tidak mengerti Zibal dan Sueron, yang berusaha menjadikan seseorang sebesar Chris, menjadi musuh. Hei, Hao, bukankah Chris pantas dicurigai? Lihatlah senjata yang ia bawa keluar. Benar-benar sampah. Apakah kamu pikir, itu adalah senjata aslinya? Dia menyembunyikan senjatanya. Katakanlah senjata Chris dan senjata Grid adalah sama. Apakah itu bukti kuat, jika keduanya bekerja sama? Petik 2. Hao bertanya secara logis dan Seron terdiam. Bubat juga mulai membantu Hao. Dia menjabat tangan ke arah Seron dan Chris. Biarkan mereka bermain. Tidaklah buruk untuk mengalami kemampuan satu sama lain di depan kompetisi nasional. Bukankah itu menguntungkan? Seron bergetar. Dia sudah menyimpulkan, jika Chris ada di bawahnya. Bukan itu saja, semua orang di tempat ini mengira begitu. Itu adalah pertarungan yang sangat singkat. Tapi memang benar, jika Seron benar-benar membuat Chris kewalahan. Petik 2. Aku pergi, jika tidak ada yang lain. Chris mundur. Rasanya seperti anjing yang mundur dengan ekor ke bawah. Tidak disangka, dia berada di peringkat ketiga. Menyedihkan. Seron menertawakan Chris. Seron dan semua orang di ruangan ini tidak bisa membayangkannya. Chris sebenarnya menyembunyikan keterampilannya. Akan ada banyak peluang di masa depan. Dan panggung terbaik hanya berjarak 40 hari. Mata Chris dipenuhi dengan semangat juang. Weapon Mastery. Itu adalah skill mastery pamungkas yang memberikan kerusakan ekstra tidak peduli senjata apa yang dipakai. Tapi, itu bukan keajaiban. Kerusakan ekstra yang diberikan Weapon Mastery rendah, dibandingkan dengan keterampilan mastery yang dioptimalkan untuk hanya satu senjata. Oleh karena itu, Grid terobsesi dengan tingkat Bow Mastery. Jika Weapons Mastery menambahkan 10% tambahan damage dan Bow Mastery menambahkan 11% tambahan damage. Efek yang akan didapat Grid ketika dia menggunakan busur adalah Bow Mastery, bukan Weapons Mastery. Dengan kata lain, bahkan jika Grid kemudian mempelajari Weapons Mastery, Bow Mastery dapat digunakan sampai akhir. Jika aku bisa memberikan item opsi yang dengan cepat meningkatkan XP Skill Mastery. Sebagus apa itu, dia tidak berniat untuk menggunakan fasilitas alkimia. Alkimia memberikan opsi acak dan tingkat keberhasilannya rendah. Jadi, dia tidak bisa mengandalkannya. Han. Dalam situasi ini, Grid mencoba untuk mendapatkan saran Han. Han adalah Blacksmith Advance level 8. Selain menjadi sangat baik dalam kehidupan sehari-hari, dia telah mengumpulkan pengalaman selama beberapa dekade. Itu membuatnya sangat berpengetahuan. Apakah kamu pernah mendengar tentang item yang dapat dengan cepat meningkatkan XP Skill Mastery? Harem. Keluarga Han telah berkecimpung dalam bisnis blacksmith selama beberapa generasi. Di antara leluhurnya adalah Albatino, yang menginspirasi Pakma Blacksmith legendaris. Han melihat melalui puluhan tahun pengetahuannya, dan akhirnya menggelengkan kepalanya. Maafkan aku tidak tahu. Grid selalu menjadi bantuan besar bagi Han. Dia ingin membayar Grid kembali, jika dia punya kesempatan. Tapi sekarang, dia tidak bisa membantu Grid, ketika dia membutuhkannya. Itu membuat Han merasa tertekan. Bahunya merosot, ketika dia berpikir. Mungkin kamu harus bertanya pada Piaro. Piaro. Ya, bukankah seharusnya dia tahu, cara melatih senjata secara lebih efisien? Jika kamu mendengarkannya, kamu mungkin mendapatkan ide tentang cara menambahkannya ke item. Itu adalah kekuatan yang tak terbatas. Han dengan bebas memberikan saran Grid. Grid memperoleh pencerahan luar biasa dan memeluk Han. Terima kasih. Haha, aku senang membantu. Pemandangan kedua orang yang dipeluk itu, akrab bagi Blacksmith Raiden. Blacksmith hanya memalingkan muka, berusaha untuk tidak mengganggu hubungan antara Grid dan Han. Di sisi lain, Lord terkejut. Abubu. Lord menggedor di sudut bengkel. Dia senang mendengar suara ayahnya, hanya untuk mendapatkan tanda tanya di atas kepalanya. Lord tidak bisa mengerti, mengapa ayahnya memeluk seseorang selain ibunya. Dalam kegelapan, Kasim berbisik padanya. Ini adalah persahabatan antara pria. Abubu. Dia menyukai suara kata, persahabatan. Lord bersumpah. Suatu hari, dia akan menemukan dirinya teman yang luar biasa. Kelak, Lord akan memiliki kolega terkuat.